Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 pembelajaran ke-1. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Ya, contohnya tumbuhan itu menghasilkan oksigen ya. Kalau tidak ada tumbuhan berarti nanti kita akan kekurangan oksigen. Terus juga pohon yang rindang bisa untuk tempat berteduh. Itu contohnya. Ya, kita lanjut ya. Ayo membaca. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Judulnya, Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata si pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada pohon apel yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Ya, itu ceritanya ya. Sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah teman pohon apel? Jawabannya adalah ya, seorang anak laki-laki ya. Yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bersama temannya? Pohon apel merasa senang atau bahagia. Lalu, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Pohon apel memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan bahan pembuat rumah atau memberikan sisa batang pohon tua ya untuk menjadi tempat bersandar dan beristirahat. Yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Pohon apel merasa kesepian dan sedih karena tidak bertemu dan tidak bisa bermain bersama temannya lagi. Yang kelima, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Karena merasa bahagia bisa bersama dengan temannya lagi. Ya, lanjut. Ayo berlatih. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya, ia gunakan untuk belajar. Ya. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering.
Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Nah, yang pertama itu yang sebelah sini yang besar ya, ada 35, yang satunya lagi ada 15. Dayu menghitung semua daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun kering berjumlah 50 ya. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya masih sama? Nah, dibalik yang sedikit dulu di sebelah sini, yang besar di sebelah sini ya. Jadinya 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering ya. Nah, ini keterangannya di sini. Yang pertama tadi 35 ditambah 15 sama dengan 50. Bawahnya 15 ya dibalik ya. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama saja 15 ditambah 35. Ya. Jelas ya sampai sini ya. Ya, lanjut. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930, hasilnya 1050. Kita balik coba, 930 ditambah 120, hasilnya juga sama, 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama saja 930 ditambah 120. Begitu. Jelas ya? Ya, kita kerjakan latihan nomor 1 sampai 5 ya. Pak Guru beri contoh yang ini dulu. Kerjakan latihan berikut seperti contoh ya. Yang A itu 200 ditambah 350, hasilnya berapa? 550. Bawahnya 350 ditambah 200, hasilnya 550. Jadi 200 ditambah 350 sama saja 350 ditambah 200. Bisa ya? Yang kedua, 500 ditambah 220, hasilnya 720. 220 ditambah 500, hasilnya 720. Jadi 500 ditambah 220 sama saja 220 ditambah 500. Ya, jelas ya. Lanjut. Nah, ini soal nomor 3 dan 4. Kalian tulis di buku catatan kalian ya, di buku tulis kalian ya. Tidak dikumpulkan, yang ini ditulis di buku catatan. Jelas ya? Ya. Lanjut. Ayo bernyanyi. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu ceramah selama Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Ya, lagunya seperti ini. Ada yang sudah tahu? Judulnya Cemara, ciptaannya A.T. Mahmud. Ya, lagunya seperti ini. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Nah, seperti itu. Bisa ya anak-anak, coba nanti kalian latihan bernyanyi di rumah ya. Ya. Alhamdulillah selesai. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.